Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Benny Ifrani, Guru SMA Negeri 22 Bandung. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu tugas dalam PPG Daljab UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2024. Adapun video pembelajaran yang akan saya buat yaitu video P5 PPLA, yaitu panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin dengan tema bangunlah jiwa raganya, dan dengan topik anti perundungan, dan proyek profil yang akan dibuat yaitu kampanye anti perundungan di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak? Baik. Silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Silakan rapikan pakaiannya. Kemudian silakan lihat ke samping kiri bawah kolong meja, kalau ada sampah tolong masukkan ke tempatnya. Baik, sudah bersih, sudah siap? Siap. Kelas 11 9. Siap. Kurang semangat, kurang semangat. Lebih semangat lagi. Kelas 11 9. Siap. Siswa 11 9, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa 11 9 semua hebat. Hebat. Bapak Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Baik, tepuk tangan untuk kelas 11 9. Baik, silakan duduk semuanya. Baik, rekan sekalian, sebelum kegiatan pembelajaran pagi hari ini kita mulai, silakan untuk KM memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan setelah tadi kita berdoa, pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan yang paling penting adalah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya Pak Benny sementara akan mengabsen dulu siswa kelas 11 9. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Kenapa Raisa? Siapa lagi? Yang lainnya yang tidak masuk? Coba? Tania kenapa? Baik, untuk teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa segera memberikan kesembuhan. Allahumma rabbana sihadil ba'sa isfi al-tasafi la sifa'a illa sifa'an la yughadiru saqaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Pak Benny terlebih dahulu akan memperkenalkan guru di samping Pak Benny. Ini adalah Pak Indra, guru PJOK. Baik, anak sekalian, jadi hari ini ceritanya kita akan melakukan pembelajaran proyek. Kita akan membuat nanti poster di Canva dengan judul anti perundungan atau bullying. Kemudian pada kesempatan kali ini Bapak berkolaborasi dengan Pak Indra sebagai guru olahraga atau PJOK, karena pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang pembelajaran P5 dan PPLA. Kemudian metode pembelajaran yang akan Pak Benny gunakan pada kesempatan pagi hari ini yaitu metode project based learning.
Jadi anak-anak nanti belajarnya akan menghasilkan karya. Karya pada hari ini akan anak-anak buat adalah membuat poster anti perundungan atau bullying. Kemudian nanti setelah posternya dibuat, nanti anak-anak sekalian masing-masing atau perwakilan beberapa orang silakan maju ke depan, kemudian mempresentasikan karya poster yang sudah dibuat oleh anak-anak sekalian. Baik, sebelum dimulai, barangkali ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan bullying? Ayo Pak. Silakan. Jadi kalau siap. Malika silakan berdiri. Ya, siap Bapak. Izin menjawab Bapak, kalau menurut saya sendiri, jadi bullying itu adalah sebuah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dan menyebabkan sakit kepada korbannya. Lalu dilakukannya untuk mengintimidasi seseorang yang dianggap lebih lemah daripada pelakunya. Sudah, sip. Baik, tepuk tangan untuk Malika. Baik, silakan anak sekalian bisa perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama adalah anak-anak sekalian mampu memahami materi terkait dengan perundungan di sekolah. Kemudian anak sekalian mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perundungan di sekolah, menganalisis permasalahan yang mungkin menjadi pemicu terjadinya perundungan atau bullying yang ada di sekolah kita. Kemudian mampu membuat karya atau produk sebagai bentuk kampanye anti perundungan yang ada di sekolah kita. Ya, apa itu perundungan? Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh salah satu teman kalian, ya, perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Nanti selanjutnya tentang materi ini akan diperkuat lagi pemaparannya oleh Pak Indra. Pak Indra. Oke, anak tambahan juga ya, bentuk perundungan, ya, bentuk-bentuk perundungan. Bullying adalah masalah yang serius dan bisa dialami oleh siapa saja, hanya dialami oleh siswa-siswa yang duduk di bangku sekolah saja. Perundungan juga bisa terjadi di lingkungan kuliah, kerja maupun tetangga. Jadi kurang lebihnya ada 3 ya yang masuk bullying. Yang pertama verbal, kemudian fisik dan juga sosial. Verbal itu seperti apa sih? Jadi bullying verbal itu kadang-kadang suka terjadi di kelas ya. Kalian tuh tidak sadar suka mengejek temennya, maupun itu biasanya mengejek rasnya, mengejek warna kulitnya, warna rambutnya, mengejek matanya juga ya. Jadi ejekan-ejekan itu termasuk bullying yang verbal. Kemudian yang masuk fisik. Nah, fisik ini biasanya laki-laki ya, suka iseng-iseng, jadi mukulin temennya, nendang-nendang temennya, kemudian nyubit-nyubit temennya lah. Kurang lebihnya seperti itu ya untuk bullying fisik ya. Kemudian yang terakhir sosial. Jadi kalau sosial ini bullyingnya itu bentuknya itu kayak tidak kontak langsung dengan orangnya, tapi di belakangnya. Jadi misalkan kayak yang ngatain orang lain, misalkan jangan main sama si itu mah jelek, si itu mah banyak kekurangannya, si itu mah bla 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 kayak gitu ya. Jadi yang menjelek-jelekan. Oke, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra untuk materi yang sudah tadi disampaikan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian lebih paham terkait dengan materi bullying atau perundungan yang tadi sudah disebutkan. Oke, bisa jangan ngobrol. Perhatikan ke depan. Ya, baik anak sekalian, mudah-mudahan pemaparan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni dan ditambahkan juga oleh Pak Indra semakin membuat anak sekalian lebih paham terhadap materi bullying ini. Kemudian sanksi-sanksi terhadap orang yang melakukan bullying, dan mudah-mudahan semua terhindar dari bullying ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak sekalian,
tugas berikutnya untuk anak-anak sekalian, silakan untuk lebih memahami lagi dan paham terhadap apa itu bullying, silakan saksikan tayangan video berikut ini. Jadi perempuan, lalu mau berhasil saja berusaha sendiri. Gimana orang-orang sebangsa tahu? Baik anak sekalian, setelah menyimak tayangan video tadi, kira-kira apa yang ada di pikiran anak sekalian? Jadi apa pendapat anak-anak sekalian terhadap tayangan video yang sudah tadi ditayangkan? Silakan, ada yang mau berpendapat? Silakan. Jadi menurut saya dari video yang tadi bisa kita lihat ada penggunaan kekerasan berupa pukulan, itu termasuknya bullying fisik, Pak. Baik, terima kasih untuk Kaila ya. Baik, terima kasih untuk Kaila, terutama untuk Kaila. Baik sekalian, dalam tayangan video tadi sebagaimana sudah disebutkan, tayangan tersebut menampilkan tentang video bullying, yaitu dengan menggunakan fisik secara langsung terhadap temannya. Baik, untuk berikutnya silakan anak sekalian gunakan handphonenya, keluarkan handphonenya. Silakan anak sekalian nanti membuat project tentang materi bullying ini, yaitu membuat poster tentang anti perundungan atau bullying. Ya, silakan di Canva saja. Perintahnya sudah kami share di grup kelas kita. Silakan tinggal dilihat KPD-nya atau link tugasnya, kemudian silakan dibuatkan poster anti perundungannya atau bullying. Silakan. Kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya. Ya. Kita sama. Tiap hari kita melangkah dengan mimpi dan harapan cerah. Tak ada yang harus disakiti, karena kita semua punya hati. Mari berdiri tegak, lawan ketidakadilan. Saling menghargai, itulah kekuatan kita. Kita sama, kita kuat. Penuh cinta. Tak ada lagi. Baik, sudah beres semuanya? Sudah semua? Baik, kalau sudah beres, silakan ada yang mau mempresentasikan hasil karyanya ke depan. Silakan. Silakan yang mau mempresentasikan ke depan. Siapa? Ya, silakan. Oke, semuanya teman-teman mohon perhatian. Jadi sini aku bakal jelasin poster yang udah aku bikin tentang stop bullying. Yang pertama aku bakal kasih penjelasan lebih detail bullying itu apa. Itu perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap
saja atau bahkan online. Dan ada 4 jenis bullying yang aku highlight di sini. Yang pertama itu ada verbal bullying, yaitu menghina, mengancam, atau melecehkan secara lisan. Yang kedua itu ada cyberbullying atau penindasan melalui media sosial, pesan teks ataupun email. Yang ketiga itu ada perundungan emosional, itu mempermalukan, mengisolasi atau mengancam secara emosional. Yang terakhir itu ada physical bullying, itu melakukan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan atau dorongan. Ada tanda-tanda bullying. Yang pertama itu perubahan perilaku tiba-tiba secara seperti penarikan diri, keengganan pergi ke sekolah, atau kehilangan minat pada aktivitas yang disukai. Boleh dicoba Alifah. Jadi menurut perhatian teman-teman semua, aku bakal ngejelasin poster yang udah aku bikin. Aku bikin di Canva. Judulnya itu The Impact of Bullying. Nah, ini tuh salah satu dampak bullying. Itu tuh ada 4 yang utama yang aku highlight. Yang pertama itu ada fear and anxiety. Jadi korban bullying itu akan merasakan takut dan cemas. Yang kedua itu ada emotional burden. Nah, itu bikin mental seseorang itu lah gitu. Terus ada long term consequence, itu tuh kayak misalkan jadi korban bullying itu bisa merasakan ketidakpercayaan diri yang jangkanya itu cukup panjang sehingga mempengaruhi kehidupan normalnya. Alifah bertanya, bagaimana cara mengembalikan semangat orang yang sudah pernah bullying? Bagaimana cara mengembalikan semangat siswa yang terkena bullying? Kalau menurut pendapat aku sendiri, untuk beberapa korban bullying yang perlu dipulihkan kembali semangatnya itu dengan cara kita harus merangkul satu sama lain, misalkan melakukan pendekatan emosional dengan cara misalkan nanya keadaan dia hari ini gimana, lagi sedih atau senang, terus kayak mencoba membantu dia dalam segala kesulitan. Baik, terima kasih untuk Alifah, tepukan semuanya. Baik, teman sekalian, semuanya sudah mempresentasikan hasil karya masing-masing. Alhamdulillah semuanya karyanya bagus-bagus, kemudian baik. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini cukup baik, pembuatan posternya juga baik, kemudian presentasinya juga baik, dan diskusinya juga semua alhamdulillah bisa hidup ya. Untuk berikutnya teman sekalian, materi bullying ini sangat perlu kita pahami bersama. Makanya di dalam sekolah kita tanamkan sikap anti bullying atau anti perundungan agar tidak ada korban bullying atau perundungan yang terjadi di sekolah kita. Siap semuanya? Siap. Baik. Semoga kita semua bisa terhindar dari perilaku bullying ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah sekalian, pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini sudah selesai. Silakan Anda sekalian bisa berdiri lagi semuanya. Kita akan melakukan eksplisit. Di awal kita sudah mempelajari materi tentang anti perundungan ini. Ya. Kita sekarang mencoba membuat lagu ya, tentang anti perundungan yang mudah-mudahan dengan lagu ini kita bisa terhindar dari perilaku negatif ini. Ya. Apa dicontohkan terlebih dahulu ya? Nih. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Bisa semuanya? Siap, kita mulai. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh.
untuk bullying. Baik, silakan duduk kembali. Bapak ini akan mengumumkan hasil presentasi kalian yang tadi sudah ke depan. Presentasi yang paling bagus karyanya dan pesan yang paling baik adalah yang tahu kira-kira siapa? Ada yang tahu? Ya. Terima kasih untuk Alifa yang baik, teman sekalian, untuk selanjutnya Pak Benny akan membagikan link Google Form untuk kalian berupa refleksi pada pembelajaran kita pagi hari ini. Jadi bagaimana hari ini, apakah menyenangkan atau tidak? Silakan Anda sekalian bisa mengisi pada link Google Form yang sudah Pak Benny, yang nanti akan Pak Benny share di grup kelas ya. Bentar. Ya, begini sudah kirim ke grup kelas. Kemudian sekalian juga Pak Benny akan kirimkan link krisis untuk diisi oleh Anda sekalian. Silakan bisa dilihat di handphone masing-masing. Ada dulu. Ada? Enggak. Baik, jika hasil krisis kalian nanti nilainya kurang dari 78, maka akan dilakukan remedial. Kemudian bagi Anda sekalian yang nilainya di atas 90, Pak Benny akan melakukan pengayaan untuk lebih meningkatkan kembali kemampuan Anda sekalian ya. Baik, Anda sekalian, untuk pertemuan berikutnya kita insya Allah akan mempelajari tentang bagaimana para ulama dulu menyebarkan Islam, baik itu dengan metode dakwah, metode tabligh, ataupun dengan metode khutbah ya. Baik, alhamdulillah teman sekalian, pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini berada di penghujung waktu. Barangkali ada yang bisa menyimpulkan, merefleksikan hasil dari pertemuan kita pagi hari ini membahas tentang apa? Coba dipaparkan sedikit saja. Ada yang bisa? Silakan. Jadi yang kita pelajari itu ada bentuk-bentuk perlindungannya. Itu ada 3. Yang pertama ada sosial, yang kedua ada fisik. Kalau fisik itu bentuknya itu kayak memukul, terus menendang, mendorong. Terus ada juga bentuk verbal. Kalau verbal itu bukan dengan sikap, tapi dengan kata-kata yang keluar. Biasanya kayak mengejek, menjatuhkan, atau bisa juga menghal-hal senang. Nah, kita harus bisa menghindari hal tersebut supaya di sekolah pun lingkungan kita bisa nyaman. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini menyimpulkan bahwa tindakan perundungan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama yang mendorong untuk saling menghormati, menjaga kehormatan sesama, serta menjauhi tindakan yang merugikan orang lain. Kemudian Islam menekankan pada pentingnya akhlak yang baik, tanggung jawab sosial untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat kita. Terima kasih sekalian untuk pembelajaran kita kali ini. Baik sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dari awal sampai dengan akhir sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapatkan senantiasa mendapatkan menambah wawasan khazanah keilmuan kita ya, khususnya materi tentang bullying yang tadi sudah disampaikan. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekalian, silakan untuk KM mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. KM. Siap. Setelah belajar, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa yang berdoa selesai. Beri salam. Baik, terima kasih semuanya untuk pembelajaran kita kali ini. Pak Ina, mohon maaf tadi ada keperluan dengan personal ya, kita bersama kembali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.